Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kenikmatan, setiap manusia pasti dan pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Benar apa betul, Pak? Namun untuk menggapai sebuah kebahagiaan hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balasan dari ketaatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan. Apakah jaminan Allah Subhanahu wa taala? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, serta berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kata Allah. Pak Bu, maka bertanya, mau semua diangkat derajat tak? Mau? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita semua. Amin Allahumma. Maka ayat ini mengandung 3 makna, Pak Bu. Yang pertama, 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan beriman bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Itulah yang dimaksud beriman kepada Allah. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana, Pak Bu, ketika kita berjumpa dengannya, bertemu dengannya, ketika kita bertanya kepadanya, apa kita percaya bahwa Allah itu ada? Maka pasti dan pasti jawaban mereka, Pak, Allah itu ada, tapi apa yang diucapkannya itu belum tentu apa yang ia amalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Benar apa betul, Pak? Maka untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Maka kata Allah, a'zamu darajatan indallah, mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 31, Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqamah meneguhkan apa yang ia ucapkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, kata Allah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah, yang telah disediakan kepada orang-orang yang beriman. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, dan kamilah yang akan menjadi pelindung-pelindungnya, kamilah akan menjadi penjamin-penjaminnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak takut yang namanya rezeki yang Allah berikan kepadanya, harta yang Allah berikan kepadanya, pangkat yang Allah berikan kepadanya. Apabila seorang hamba ini sudah merasa beriman kepada Allah, kemudian ia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah berdoa kepada Allah, maka semua serahkan kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah itulah mungkin yang terbaik buat kita. Benar apa betul, Pak? Maka kita senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat, Pak Bu, dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, ada laki-laki yang beriman, Pak Bu, lantas ia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah, yakni bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Pak, mau ke bidadari, Pak? Mau? Bidadarinya Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam suatu riwayat, Pak Bu, sekiranya bidadarinya Allah Subhanahu wa taala meneteskan satu saja, setetes saja air liurnya, Pak Bu, jatuh kepada air di lautan, maka seluruh air di lautan itu ikut manis. Masya Allah. Baru anunya ini, Bu, baru air liurnya, baru bebeknya dalam bahasa Makassarnya. Tapi coba beda, Pak Bu, punna bidadari tak ribala, bidadari tak di rumah, keluar ke air liurnya alias bebe pergi tidur baru tidak sikat gigi lagi dari rasanya albonar. Inilah perbedaan bidadari dunia dengan bidadari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, hadirin yang mulia, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhajir, orang-orang yang berhijrah. Mungkin dahulu kita senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, kemudian kita tinggalkan apa yang dilarang Allah untuk kita, berhijrah menuju ampunannya Allah. Maka kata Allah, a'dhamu darajatan indallah, mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada orang-orang yang pendosa, yang bertobat dengan sesungguhnya di hadapan Allah, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah siang dan malam, menjemput nama Allah, beristighfar kepada Allah, tapi sombong dengan ibadahnya di hadapan manusia. Maka kata Allah, saya lebih cinta kepada orang-orang yang pendosa dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi merasa sombong dengan ibadahnya. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Orang-orang yang berhijrah, kata Nabi, adalah orang-orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah untuknya. Jadi apabila kita sudah merasa berhijrah, maka kita tinggalkan apa yang dilarang Allah untuk kita, kemudian kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah untuk kita. Dan yang terakhir, hadirin yang mulia, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujahidu, orang-orang yang berjihad. Jihad yang dimaksud bukan berjihad melawan saudara-saudara kita yang bukan seiman kita, yang bukan seagama dengan kita, tetapi jihad yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu kita, agar senantiasa fi ta'atil, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana terjerumus dalam lembah kemaksiatan disebabkan karena mereka tidak mampu mengontrol hatinya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjihad, kata Nabi, adalah orang-orang melawan hawa nafsunya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk tiga golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.